akan membahas tentang pencemaran udara. Jadi pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat energi dan komponen lain dalam udara oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara tidak dapat memenuhi kadar yang sesuai. Pencemaran udara dapat terjadi akibat peningkatan bahan bakar fosil untuk transportasi dan aktivitas manusia lainnya. Proses pembakaran menghasilkan zat-zat seperti SO2, NO2, timbal, dan merkuri. Pembakaran terjadi di udara terbuka, maka senyawa asam akan menguap, titik senyawa asam akan bereaksi dengan titik-titik air di awan. Senyawa asam akan turun dalam bentuk hujan asam. Di sini ada jenis pembakaran tidak sempurna dan pembakaran sempurna. Pembakaran tidak sempurna merupakan proses pembakaran yang menghasilkan sedikit kalor sehingga dapat menimbulkan atau menciptakan gas-gas yang berpotensi menjadi racun di udara. Lalu pembakaran yang kedua adalah pembakaran sempurna, merupakan pembakaran di mana semua konstinen yang dapat terbakar di dalam bahan bakar membentuk gas CO2 atau air dan gas SO2 sehingga tidak ada lagi bahan yang dapat terbakar tersisa. Berikut cara mengurangi dampak pembakaran hidrokarbon. Yang pertama, memastikan pembakaran berlangsung sempurna agar tidak timbul karbon monoksida. Bila senyawa hidrokarbon dibakar pada kondisi di mana oksigen kurang, akan terjadi pembakaran tidak sempurna. Pada pembakaran tidak sempurna ini timbul gas karbon monoksida atau CO yang berbahaya bagi kesehatan. Gas karbon monoksida bersifat beracun pada manusia karena mengikat hemoglobin di dalam darah dan mengakibatkan oksigen kulit dibawa oleh darah. Akibatnya sel tubuh akan kekurangan oksigen dan sel akan rusak hingga menyebabkan kematian. Karena itu pembakaran hidrokarbon harus dipastikan dilakukan dengan oksigen khusus, misalnya dengan memberi ventilasi dengan baik. Lalu yang kedua, bisa dengan cara melakukan penanaman tumbuhan atau reboisasi sebagai penyerapan karbon dioksida. Meski tidak beracun seperti karbon monoksida, gas karbon dioksida atau CO2 memiliki akibat buruk bagi alam. Gas ini adalah gas rumah kaca yang menyerap panas. Meningkatnya gas ini menyebabkannya pemanasan suhu atmosfer bumi dan perubahan iklim. Jika hal ini terus terjadi, maka akan menipisnya lapisan ozon. Oleh karena itu, perlu menanam tumbuhan yang menyerap karbon dioksida. Lebih tepatnya, jika kita menanam pohon di pinggir jalan, dikarenakan pepohonan dapat menyerap karbon monoksida, menghasilkan oksigen, pohon membersihkan udara, dan pengurangan emisi perubahan iklim. Maka sudah jelas bukan dari yang saya jelaskan menunjukkan bahwa pohon di pinggir jalan mengurangi polusi dan juga menyebabkan berkurangnya kandungan CO2. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar dengan kadar belerang rendah. Belerang yang terkandung bersama hidrokarbon di minyak bumi menyebabkan berbagai masalah seperti gangguan kesehatan, korosi pada mesin, dan hujan asam. Karena itu, dalam melakukan pembakaran, hidrokarbon perlu dipilih bahan bakar yang mengandung kadar belerang rendah. Yang keempat, mengurangi pembakaran yang berlebihan. Pembakaran hidrokarbon berlebihan akan menyebabkan persoalan di atas meskipun langkah antisipasi sudah dilakukan. Karena itu pembakaran berlebihan harus dihindari. Ini bisa dilakukan misalnya dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menggunakan kendaraan umum.